Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Di hari kedua ini atau di hari terakhir ini, kita berjumpa lagi di latihan Background bersama guru PAI dan Bahasa Arab yang kemarin terdaftar dari berbagai provinsi, perwakilan dari berbagai provinsi, dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang menyempatkan waktu untuk bergabung, untuk belajar, untuk sharing bersama dalam rangka optimalisasi fitur-fitur Wayground dalam pembelajaran PI dan Bahasa Arab. Eh, di pertemuan kedua ini, sebagaimana yang kemarin disampaikan, kita akan eh, full saya akan mentutorialkan terkait pemanfaatan fitur Wayground dari mulai asesmen sampai flashcard. Baik, Bapak Ibu, saya izin untuk share screen. Baik, ini adalah tampilan utama dari Wayground. Kemarin sudah di-sharekan terkait bagaimana cara membuat akun Wayground-nya, dan kita sudah masuk ke tampilan awal. Kita mulai di fitur yang pertama, yaitu penilaian. Di sini di fitur penilaian ini ada tiga aktivitas. Bisa mengimport lembar kerja atau pertanyaan dari dokumen, formulir Google, ataupun dari spreadsheet. Formatnya PDF, Google Form, ataupun dari spreadsheet. Yang kedua, bisa menghasilkan lewat dengan AI dari dokumen, situs web, atau teks. Yang ketiga yaitu buat dari awal. Nah, untuk diimport lembar kerja ini ada 4 sub lagi. Mulai daripada mengunggah, mulai dari mengunggah dari perangkat. Formatnya di sini sudah dicantumkan format yang didukungnya, kemudian batas ukuran filenya hingga 25 MB dan tidak lebih dari 30 halaman. Jadi em, dari setiap buku teks yang tersedia setiap babnya, Bapak Ibu bisa mengambil per bab ataupun per tema, kemudian nanti bisa diunggah di sini. Kemudian setelah itu akan muncul, bisa di generate gitu ya menjadi soal. Kita ambilkan yang dokumen ini dulu, kita anggap ini unggah dari perangkap, atau bisa juga dari import dari Drive. Misalkan Bapak Ibu mempunyai arsip di Google Drive, kemudian diimportkan ke sini gitu ya. Kita mulai dari sini dulu, unggah dari perangkat. Misalkan saya ingin mengunggah file yang ini, yang Al-Quran hadis ini, kelas 10. Ini buku Kemenag yang tahun 2020. Nah, di sini sudah dianggap sudah selesai. Ini juga kita bisa pilih halaman. Halaman yang terimport tadi, kita bisa pilih atau bisa filter yang mana yang mau di-generate. Misalkan ini kan judul, nggak mungkin ya kalau judul seperti ini. Misalkan dari sini sampai terakhir upload page, seperti itu. Kemudian ini bahasa keluarnya atau outputnya bahasa Indonesia saja. Banyak bahasa sebetulnya, cuman kita spesifikkan ya kita di Indonesia lah ya. Kemudian mata pelajarannya kita ambil, ya suaranya kecil banget, bentar.
Saya ingin memastikan suaranya eh memang kecil atau normal? Normal Ustadz. Normal, Bapak. Normal. Baik, mungkin volumenya ya, Ibu siapa ini? Ibu sih mungkin for apa ininya apa? Eh volumenya di dibesarkan atau pakai headset boleh. Di sini kita pilih mata pelajarannya apa. Misalkan pendidikan apa pelajaran agama ya. Kalau SKI bisa masuk sejarah ya kalau SKI. Kalau fikih, Quran hadis, akidah akhlak ya masuknya ya ke pelajaran agama gitu. Nah, ini yang SKI bisa bisa dimasukkan pelajaran sejarahnya di sini masih nyambung terkait sejarah gitu ya. Cuman kalau mau spesifik karena masih dalam rumpun agama gitu atau rumpun PAI kalau di Kemenag ya sama aja ya mungkin ya kalau di dinas juga PAI di dalamnya mempelajari beberapa mata pelajaran sub mata pelajaran yang ada di Kemenag ya. Kemudian di sini kelasnya kita pilih karena yang saya upload kelas 10 kita pilih saja kelas 10. Kemudian di sini ada hasilkan kuis. Nah, ini sedang mengenerate. Nah, kadang PDF yang tidak sesuai itu tidak bisa diunggah gitu ya PDF itu. Kita coba ambil yang PDF yang ini ya, yang bisa terbaca. Kadang kalau kalau potongan-potongan PDF itu kadang gitu ya, suka ini suka gagal gitu karena mungkin si posisi filenya itu scanan gitu ya, jadi tidak terbaca dengan baik. PDF-nya PDF normal gitu ya, PDF normal. Misalkan kita ambil eh, contoh yang pembelajaran bahasa Arab. Kita ambil contoh yang ini. Bahasa Arab ini riwayat. Oke, nanti bisa dicoba ya Bapak Ibu yang mengejar PAI ya. Seperti itu caranya. Nah, ini anggap materinya seperti ini, upload page. Misalkan pelajaran ininya bahasa dunia ya, bahasa Arab. Aliwaya itu ada di kelas 8, bisa juga di kelas 10, ya semester 2 atau semester 1 kalau yang sekarang itu. Kita hasilkan WIS, anggap saja kita membuat soal melalui uploadan dokumen tadi gitu ya. Kalau masih tidak bisa, berarti memang filenya atau format filenya harus yang mudah terbaca atau misalkan kita bikin dulu di Word, kemudian kita PDF-kan secara mandiri gitu. Nah, itu kemudian bisa di-uploadkan. Ini dianggap misalkan sedang mencari, kita coba ke, ini sambil menunggu yang ini ya. Ini kita bisa buka dua tab nih, yang background ini sebenarnya. Mungkinan sinyalnya. Nah, di sini kan formatnya tadi itu bisa PDF, PPT, PPTX, bisa doc juga sebetulnya ya, bisa 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 Word, bisa PNG, bisa JPG atau gambar gitu. Nah, kemudian fitur yang kedua itu tempelkan pertanyaan, salin dan tempel teks pertanyaan dari mana saja untuk membuat kuis darinya. Ini menempel konten apa menempelkan materi gitu ya. Sekarang kita ambil materi sejarah, materi apa ya misalkan akidah akhlak, kalau setuju misalkan. Kita ambil salah satu contoh seperti ini misalkan. Nah, kita pastekan di sini. Ya, dari sini kita hasilkan kuis. Nah, ini memang tergantung sinyalnya ya, kecepatan sinyalnya.
tergantung jaringannya juga. Jadi seperti itu untuk mengimport eh, soal. Nah, hasilnya seperti ini. Dari materi yang tadi kita upload, Wayground AI ini bisa menghasilkan soal secara otomatis gitu. Ya terlepas ini nanti apakah soal ini bisa apa sesuai dengan kita dengan kebutuhan atau tidak, itu tergantung dari perencanaan asesmen yang Bapak Ibu lakukan. Intinya pada prinsip asesmen kan tergantung ya, sebentar. Pada prinsipnya untuk asesmen ini itu kan tergantung daripada indikator soalnya gitu ya. Indikator soal yang Bapak Ibu siapkan itu apakah sesuai dengan fitur-fitur yang ada di background. Tapi selama saya menggunakan, sepengalaman saya menggunakan background ini, oke sebentar. Ini apakah suaranya, suara saya apakah on off gitu? Tampilan layarnya atau normal Bapak Ibu? Alhamdulillah jelas. Normal, tampilan layarnya nggak on off. Barusan saya agak keluar dulu terus masuk lagi gitu. Iya, tadi tampilan layarnya ada buram-buramnya, Pak. Oh, oke. Saya share screen lagi yang tadi. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Em, Kemudian ya tadi kita sudah upload melalui fitur. Nah, ini masih lama nih. Ini harus di refresh dulu. Fitur yang di import lembar kerja, kemudian ditempelkan pertanyaan ya yang tadi. Hasilnya seperti ini, gitu. eh Intinya bisa disesuaikan, sekali lagi prinsipnya bisa disesuaikan dengan indikator soalnya. Termasuk tipe soal yang akan digunakan, mau apa gitu. Ini kan semuanya pilihan ganda nih defaultnya. Bawaannya yang dihasilkan itu soal pilihan ganda saja gitu. Kemudian yang ketiga, formulir Google. Ini bisa diimport dari Google Formulir. Kalau Bapak Ibu sebelumnya misalkan punya arsip nih, arsip pembuat soal bekas COVID misalkan ya, masih terpakai. Nah, itu bisa diimport di sini gitu ya. Kemudian bisa juga dengan Excel, bisa diunggah dari perangkat kalau sudah membuat, tapi petunjuknya ada di sini. Harus mengunduh dulu sebagaimana kemarin yang ditanyakan oleh Pak Zul ya terkait bagaimana cara cepat gitu ya untuk template kemudian nanti dimasukkan di situ eh sesuai dengan rencana asesmennya atau indikatornya kemudian upload di sini diunggah di sini gitu kemudian masukkan data pertanyaan Anda ke dalam spreadsheet kemudian simpan perubahan dan unggah spreadsheet ke sini itu diimpor lembar kerja yang ini yang pertama yang kedua hasilkan dengan AI. Di fitur ini mungkin di menu ini fitur yang lain juga yang empat sisanya agak mirip lah gitu ya. Nah untuk hasilkan dengan AI juga sama tadi harus mengunggah dari perangkat. Kemudian nah ini yang bedanya ada teks atau prompt yang bisa dibuat gitu. Misalkan kita contohkan lagi fikih misalkan kelas 7. Kita ambil contoh materi fikih sampai sini misalkan. Ini tema umumnya, kita uploadkan saja di sini. Kemudian di bawahnya kita buat eh istilahnya petunjuknya. Misalkan buatkan soal, oke sebentar. Buatkan soal fikih sesuai dengan tema di atas. Oke sebentar.
Ini tampilan di layar saya tuh on off ya. Kalau yang ada borom di atas ini tampilan di zoomnya ya Bapak Ibu ya. Ya hitam aja tat tampilannya. Gimana? Hitam aja layarnya. Nggak ada apa-apa. Layarnya normal, Nggak ada. Tampilnya hitam aja. tampilannya Nggak ada yang hitam. tampil. Oke, coba laptop share lagi. Coba gini posisinya. Sudah tampil? Ya sudah tat. Nah, baik Bapak Ibu ini contoh untuk teks prompt atau promptnya di fitur hasilkan dengan AI atau di asesmen yang tadi penilaian tadi. Buatkan soal pikir sesuai dengan tema di atas. Sesuai dengan tema di atas. Lengkapi dengan misalkan stimulus. Sebentar. Kok on off terus ya? Bentar, bentar, bentar. Buatkan soal pikir sesuai dengan tema di atas. Lengkapi dengan stimulus soal cerita. Kemudian cerita panjang misalkan nih. Maksimal satu paragraf dengan indikator soal. Nah, dengan indikator soal menentukan jawaban sesuai tema, sesuai tema gitu aja. Misalkan kita ambil contoh bahasa keluarannya bahasa Indonesia, kemudian soalnya kita pilih 10 saja sebagai contoh dan di sini fikih pelajaran agama dan di sini kita pilih kelas berapa tadi kelas 7 ya. Nah, ini teks atau promnya seperti ini. Promnya bebas Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuat eh bisa menyesuaikan promnya disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Kita klik lanjutkan di sini. Setelah klik lanjutkan, akan ada beberapa subtopik. Jika ini sesuai dengan subtopik materi ini, Bapak Ibu tinggal tinggal centang saja gitu ya. Misalkan mau mau ada tambahkan topik, ternyata subtopik ini dibatasi seperti ini. Nah, dari sini berdasarkan rekomendasi subtopik dari background-nya, dari background AI-nya, kita klik hasilkan kuis. Hasilkan kuis. Nah, di sini tambahkan topik atau perintah atau tempelkan kutipan Anda di sini. Oh, yang tadi ya. Oke, yang tadi, ais, aduh, jadi lupa. Jadi balik lagi. Oke, harap tunggu kuis sebelumnya dibuat sebelum kuis lainnya. Oh iya, barusan kita buat ini ya, buat buat soal ya, yang di penilaian tadi. Oke, sebentar. Oke, kita coba refresh dulu. Jadi tadi itu bisa langsung di generate gitu. Jadi instruksinya yang tadi itu, nah yang hasilkan dengan nah yang hasilkan dengan AI ini. Yang teks prompt tadi itu sebetulnya bisa langsung di generate. Misalkan kita ambil contoh topik gini aja dulu. Klik jumlah soalnya misalkan 10.
Di sininya kita klik pelajaran agama, pengalaman profesionalnya kelas 7. Kita klik lanjutkan. Setelah klik lanjutkan, maka nanti akan muncul subtopiknya. Kemudian klik hasilkan kuis. Nah, di sini maksudnya buat kuis, misalkan, oh sebentar. Oh yang tadi ya, yang tadi udah selesai nih seperti ini. Nah, jadi dari ini apa dari fitur yang tadi kita bisa misal bisa membuat soal dengan prompt yang tadi dengan fitur AI yang tadi gitu ya, yang hasilkan dengan AI ini. Text prompt di sini. Jadi tuliskan nama topiknya, kemudian nanti ada petunjuknya, ya. Dari situ baru kita generate. Kemudian bisa juga dari situs web. Misalkan kita ambil dari situs yang ini misalkan. Oh iya, Hafwan ini sepertinya. Oke, saya perlambat ya, Pak Ibu. Materi fikih kelas 7 misalkan yang ini nih. Ini kan website. Nah, tadi di fiturnya itu hasilkan dengan AI melalui situs web. Maka situs web inilah yang kita salin dan dipastikan ke sini. Jika ini ada tanda checklist seperti ini jauh sebelah kanan, berarti bisa bisa di-generate gitu. Berdasarkan sumbernya itu dari situs web. Misalkan kita pilih contoh 5 mata pelajarannya pelajaran agama. Bapak Ibu yang mungkin ketinggalan dari awal, ini saya sudah rekam, ya sudah direkam, nanti bisa disimak, nanti saya upload di YouTube deh. Pelajaran agama kelas 7 hasilkan kuis seperti ini. Nah, kita sambil menunggu. Nah, seperti ini hasilnya. Hasilnya soalnya seperti ini, berdasarkan dari tampilan atau sumber materi yang dari website ini. Seperti itu. Itu untuk fitur yang AI. Untuk fitur AI dari penilaian ini. Ya, hasilkan dengan AI. Bisa juga dari YouTube. Ya, kita tinggal salin video YouTube-nya di sini, materi pelajarannya, materi sumber belajarnya, kemudian kita coba ya, kita coba dari YouTube SKI materi eh, SKI tentang sejarah. Misalkan Bapak Ibu yang mengajar SKI, misalkan tentang apa? Tentang sejarah Daulah Umayyah, misalkan Bani Umayyah, misalkan ini. Nah, kita misalkan ambil yang ini nih. Kita bisa klik bagikan seperti ini, disalin, atau bisa juga yang di atas ini. Kita coba satu-satu yang ini dulu ya. Kita bagikan, kemudian pastekan di sini. Nah, ini sudah centang hijau kan? Kita pilih 5 soal, kemudian kita pilih pelajaran agama, kemudian pilih SKI-nya tadi kelas 7. Apakah kita mau memangkas videonya? Nah, di sini ada fiturnya. Misalkan materinya nih terlalu panjang, misalkan berapa menit ini? 10 menit. Kita ambil misalkan cuman setengahnya misalkan. Dari sini misalkan. Gitu. Nah, kita ambil yang full aja dulu ya. Dari sini kita langsung hasilkan kuis. Klik hasilkan kuis.
Nah, di generate ini kadang ada yang langsung cepet, ada yang agak ngedelay beberapa detik gitu ya. Tapi jadi gitu soalnya. Kita misalkan lanjut ke fitur yang lain. Nah, ini sudah ada. Nah, di sini ada muncul soal berdasarkan video yang tadi tentang Daulah Bani Umayyah. Gitu. Udah jadi ini soalnya. Nah, kita tinggal simpan saja. Nah, di sini kalau kita edit untuk fitur yang AI ini kita nggak usah lagi apa apa settingan ininya ya, settingan settingan temanya, tema soalnya. Kelasnya di sini kan ditambahkan, dilengkapi lah gitu ya. Kelas 7 bahasanya ini bahasa Malay, kita klik Indonesia. Nah, untuk akun basic ini akan terlihat publik gitu ya, publik bisa dilihat oleh semua guru yang mengakses Playground dengan sub tema ini gitu. Misalkan tentang perkembangan Daulah Umayyah. Kemudian yang privat ini harus harus selesai dulu nanti. Harus beli dulu paketannya gitu ya. Tapi saya kira ini tidak akan digunakan. Klik pengaturan di sini, balik lagi ke yang tadi, kelas 7 bahasanya Indonesia. Kita bisa tambahkan covernya, bisa mengunggah dari perangkat kita kalau sudah punya fotonya, bisa memasukkan link, mencari gambar di Google gitu di sini. Kemudian bisa juga kita tempelkan di sini, apa menulis di sini. Oh, yang ini yang cari ya, yang cari Daulah Umayyah. Kita enter, akan muncul referensi-referensi gambar yang bisa kita pakai untuk mendukung soal yang kita buat. Nah, kita klik misalkan yang ini saja, yang peta, kita klik simpan. Kalau sudah selesai, kita klik simpan lagi. Maka, ya satu lagi ini. Bisa bisa kita review juga. Dan di sebelah kiri sini, itu banyak fitur lagi. Kita bisa menambahkan pertanyaan serupa. Pertanyaan serupa yang tadi, ya yang tadi dibuat oleh AI. Nah, seperti ini. Mau ditambahkan atau tidak berubah, atau semua seperti ini. Semuanya mau dirubah enggak gitu ya. Ini ditambahkan tiga, tiga, tiga soal. Kalau ditambahkan berarti klik simpan perubahan. Kalau tidak berubah ya udah yang ini aja gitu ya. Seperti ini. Kita klik close. Kalau tidak mau kita klik hapus lagi ya. Udah seperti ini. Bisa tambahkan penjelasan jawaban, bisa terjemahkan kuis, bisa opsi lebih. Nah, ini opsi lebihnya. Beberapa fitur yang bisa dieksplor. Bisa menerjemahkan kuis ke bahasa lain, memperbaiki kesalahan tata bahasa dan ejaan, bisa menambahkan pertanyaan serupa seperti tadi. Nah, atau coba ubah pertanyaan menjadi skenario dunia nyata, misalkan. Nah, seperti ini. Bisa diakses nanti bisa dieksplor lebih 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 lanjut oleh Bapak Ibu. Di sini ada pertanyaan apa pembaruan seperti waktunya mau berapa menit setiap siswa mengerjakan. Di sini ditampilkan 5 detik sampai 30 menit sampai setengah jam. Poinnya dari 0 poin sampai 20 poin. Tentunya kalau 5 poin, kalau misalkan nanti di rubriknya sampai 100 ya, penskorannya sampai 100 ya berarti 20. Nanti akan otomatis akan berubah. Dulu sebelum ada fitur-fitur seperti ini tuh kita edit manual. Ini misalkan jadi 10, ini jadi 20, atau misalkan ini tuh random poinnya kita 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 rubah satu-satu gitu. Nah, sekarang ada fitur untuk menyesuaikan secara otomatis. Dan ini lagi-lagi disesuaikan dengan rencana asesmen Bapak Ibu semuanya. Sebentar lagi lah misalkan ATS nih atau UTS ya, misalkan mau rencana mau berapa soal dengan beberapa indikator soal, terus tipe soalnya mau mau apa, mau pilihan ganda kah atau pilihan ganda kompleks atau mencocokkan, menjodohkan tergantung kebutuhan. Nah, waktunya ini mau berapa menit misalkan
1 menit misalkan. Ini kan saya 30 detik nih. Ini kita bisa rubah sesuai dengan kebutuhan. 5 menit misalkan satu soalnya. Nah, seperti ini. Gitu. Di fitur ini, kadang saya pribadi bisa apa ya, banyak banyak opsi gitu. Kira-kira gimana ya gitu ya. Untuk merencanakan asesmennya gitu. Banyak lah nanti secara secara otomatis akan apa ya, akan muncul inspirasi dengan sendirinya gitu. Seperti itu. Anggap ini sudah selesai, kita klik simpan di sini atau kita review dulu deh. Nah, di sini kita tunjukkan jawabannya misalkan. Seperti ini tampilannya. Nah, kita udah anggap nih udah selesai nih, misalkan klik simpan. Nah, setelah klik simpan, kita di sini ada fitur untuk misalkan langsung ke mode gamenya. Kita ada menugaskan PR. Kalau klik menugaskan PR, maka akan muncul seperti ini. Misalkan ini nggak digunakan, misalkan kita klik lewati saja. Kemudian di sini ada settingannya. Kalau kita punya kelas, misalkan, nah ini misalkan yang kemarin ya, masih kosong tapi klik kelas. Nanti klik berikutnya kalau misalkan kelas targetnya. Kalau misalkan random, belum ada kelas apapun, ya kita seperti ini aja settingannya. Kemudian waktu mulai dan berakhirnya ini mau tidak ada tenggat waktu, jadi artinya siswa bebas mengerjakan soal kapanpun, sampai kapanpun. Atau kita setting 1 hari dari hari ini misalkan, dari eh kuis yang kita buat waktu itu. Misalkan kalau sekarang jam segini ya mungkin 1 hari besoknya selama 24 jam. Bisa 1 pekan, bisa 2 minggu. Ini settingannya di sini. Nah, untuk perubahan misalkan apakah ada mengizinkan pengiriman yang terlambat? Ini untuk menguji kedisiplinan siswa aja. Ada unsur-unsur kedisiplinan dalam dalam fitur ini, tidak sekedar kalau kemarin ada di level 1 atau level 2 gitu ya. Tapi ada kita bisa bisa apa ya, memberikan suatu arahan gitu, ketegasan kepada siswa-siswi kita terkait penugasan ini. Seperti itu. Oke, tulisannya apakah masih buram Bapak Ibu? Ini kadang on off ini zoomnya. Tulisannya buram, Ustaz. Tulisannya buram. Sebentar, saya share screen lagi. Coba kita arahkan dulu ke atas nih. Jelas ya ini ya, Bapak Ibu? Jelas. Nah, di sini ada izinkan pengiriman yang terlambat. Apa mengizinkan atau tidak? Nggak apa-apa lah misalkan gitu masih latihan misal. Kalau mau ditegaskan ya seperti ini. Ada mau tanggal penutupan nggak waktunya misalkan gitu di setting lah. Ini settingan terkait waktu PR-nya. Ini kan tuh fungsinya ditugaskan PR. Di bawahnya ada diferensiasi, ini yang mungkin jarang dipakai ya. Edit tanggal penutupan yang tadi. Nah, pilih modenya apakah mau latihan, mau nilai, mau pengujian. Nah, di sini kan banyak lagi yang kita bisa pilih gitu. Apakah niatnya mau latihan dulu atau mau misalkan untuk asesmen, untuk penilaian. Kalau untuk latihan ya ini defaultnya mau default artinya siswa bisa mengerjakan beberapa kali soal tersebut. Bisa 1 kali, kalau 1 kali siswa harus login. Kalau dua sama 2 kali 3 kali juga. Apakah mau ada pertanyaan remedial? Artinya, artinya apakah siswa itu ketika ada soal yang salah dijawab, ketika salah menjawab soal gitu ya bisa diulang lagi. Kalau misalkan mau seperti itu kita hijaukan ini. Kalau dilewat saja ya salah masalah aja gitu ya misalkan itu kita eh, off kan. Kemudian
Kemudian di pengatur waktu pertanyaan, apakah mau diaktifkan? Misalkan tadi kan defaultnya 1 menit ya. Kita mau aktifkan izinkan menjawab setelah waktu berakhir atau aktif atau mengunci kunci menjawab setelah waktu berakhir. Gitu. Jadi nanti ke ini masalah waktu yang tadi ya. Kalau sudah selewat 1 menit, berarti siswa apakah mau biarkan saja untuk menjawab soal, dibiarkan saja untuk mau menjawab soal atau sebentar. Mau dibiarkan begitu saja gitu ya, atau mau misalkan ada kalau waktunya udah beres 1 menit misalkan siswa tidak bisa menjawab lagi misalkan gitu. Seperti itu. Di sini ada tampilkan jawaban setelah pertanyaan mau aktif atau tidak. Soalnya mau diacak atau tidak, ini bisa disetting. Mau ada klasemen untuk melihat misalkan, oh saya keberapa ya gitu misalkan nih. Bisa ini di checklist. Atau peningkatan daya ini biasanya berkaitan dengan ada apa sih kayak bonus lah gitu ya, bonus bonus kalau soalnya benar itu ada tambahan plus berapa gitu skornya kayak gitu. Itu untuk menu latihan. Yang nilai juga hampir sama. Kalau yang nilai di sini target target penguasaannya mau berapa persen? Apakah dari 5 soal tadi mau 80%, mau 90%, mau 100%? Gitu. Upaya sesinya seperti tadi, kalau defaultnya siswa mengerjakan boleh lebih 1 kali. Kalau 1 kali harus login dulu. Dan kalau untuk nilai ini dipastikan harus login dulu ya, karena berkaitan dengan ya apa ya istilahnya, supaya siswa tidak tidak banyak akses ke sana kemari gitu ya. Nah, upaya ulang pertanyaannya mau berapa kali di sini bisa disetting. Kemudian di fitur pengujian ini juga sama, mau default mau 1 kali, mau 2 kali, mau 3 kali, harus ada login dulu siswanya gitu pakai email. Settingan ke bawahnya masih sama. Ya, yang latihan seperti ini tampilannya, yang nilai seperti ini settingannya, yang pengujian seperti ini. Nanti bisa dicoba gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kalau ini dianggap sudah selesai, misalkan waktunya kita 1 hari saja deh, misalkan untuk latihan soalnya, dan tidak ada pengiriman terlambat, misalkan izinkan pengiriman yang terlambat, kita jangan izinkan deh, kalau telat ya udah gitu misalkan ya. Kita klik tugaskan PR. Setelah klik tugaskan PR, mana link yang diserahkan ke siswa, yaitu yang ini, salin yang ini. Gitu. Ini akan dimulai, mulai dari soal ini dibuat ya, sampai tanggal 10, sampai hari besok. Selama 24 jam ya 1 hari. Nah, nanti akan muncul ringkasan, beberapa ringkasan hasil dari pertanyaan siswa. Saya ingin coba cek Bapak Ibu untuk mengerjakan soal ini. Sederhana saja. Ini modenya mode PR ya. Silakan Bapak Ibu untuk untuk join. Kemudian langsung mengerjakan. Ini kita sambil jalan aja ya Bapak Ibu. Nanti kalau udah bergabung dan mulai mengerjakan soal, di sini akan ada analisis-analisis setiap soalnya. Analisis butir soal. Oke, saya coba refresh dulu. Yang mau mencoba silahkan Bapak Ibu di link join di gamenya, di apa link join game yang ini, yang tampilan ini bisa dicoba untuk melihat hasil apa ya aktivitas gitu ya. Nah, pesertanya misalkan sudah ada seperti ini. Kemudian nanti kalau menjawab, di sini ada pertanyaan misalkan, nah ada apa sih istilahnya? Ada keterangannya ya. Yang siswa nomor 1 nih, apa yang soal nomor 1 belum dijawab dari 4 siswa yang bergabung misalkan. Yang diferensiasi kita tidak ada. Yang ringkasan misalkan di sini ada hasil, misalkan betul berapa gitu ya.
siswa A itu betul mengerjakan mana yang betul, mana yang salah gitu. Nah, seperti ini tampilannya ini kalau misalkan sudah apa? Sudah siswa mengerjakan. Kemudian di fitur yang kemarin saya coba jelaskan singkat, ada fitur hapus, ada fitur print PDF, ada fitur mendownload spreadsheet-nya hasilnya. Itu analisis ya, analisis butir soalnya, analisis analisis hasil asesmennya. Saya kira ini aplikasi yang selama ini yang paling lengkap gitu ya, karena setiap soalnya itu ada apa ya, tampilannya fiturnya enak aja gitu dipandang gitu. Nah, seperti nomor 3 misalkan, ini kan yang benar berapa siswa nih, yang salah berapa siswa. Gitu. Kita bisa cek nih, siapa yang menjawab betul, siapa yang menjawab salah. Seperti ini. Kita bisa sunting juga pertanyaan. Nah, pertanyaan ini harus ada di akun Super. Tapi eh, secara umum, fitur yang basic pun ya masih aman lah, ya, bisa digunakan. Yang penting analisis ini yang terlihat gitu. Kemudian ringkasannya yang tadi seperti ini. Performanya, poinnya berapa. Kemudian anggap sudah selesai. Di sini ada fitur PDF ringkasan pertanyaan. Yang kemarin pernah saya sharekan sekilas. Nah, ini nanti bisa di print untuk dijadikan hasil asesmen gitu. Waktu mengerjakan berapa menit, kemudian benarnya berapa, salahnya berapa. Rubrik ini kan biasa kita buat manual Bapak Ibu ya, bisa bisa kita buat apa ya, biasanya gitu ya. Ada di Excel gitu manual, siswa mengerjakan, kemudian kita periksa. Kalau di sini udah lengkap, kita tinggal tinggal lihat hasil akhirnya saja. Itu untuk mendownload sama ngeprint ringkasan pertanyaan. Kalau ringkasan peserta, tampilannya seperti ini. Jadi setiap siswa akan akan ada responnya di sini. Rata mengerjakan berapa menit, poinnya berapa, kemudian persentase nilainya berapa persen. Ada juga yang semua laporan peserta. Kalau semua laporan peserta, ini semuanya dari mulai pertanyaan, terus aktivitas siswanya, kemudian eh, apa ini misalkan karakteristik soalnya, jumlah soalnya. Oh ini ya, ini per nama ya per siswa nih. Per siswa ada seperti ini hasil dia mengerjakan. Ini siswa yang B misalkan seperti ini hasil pengerjaannya. Gitu. Nah ini eh ada istilah slogan atau apa ya jargon di Weberan itu. eh Pokoknya maksimalkan penilaian gitu. Maksudnya laporan penilaian. Maksudnya ini yang tadi penilaian yang ini. Ini kan dari tampilannya pun kita bisa melihat, bisa menganalisis siswa itu seperti apa gitu ya, karakter secara kognitifnya, secara misalkan cara mengerjakan soalnya gitu. Identitas siswanya bisa terlihat dari dia menjawab soal gitu. Kita kan kadang kalau ulangan, misalkan dulu kalau online gitu ya, itu kan eh, kita soal kita buat soal itu 1 hari 1 malam, tapi siswa menjawab 1 menit, 1 menit, 1 detik, atau 10 menit gitu ya, udah selesai. Mengantisipasi hal itu, nah di sini kita bisa tegaskan gitu. Ini ada loh hasilnya gitu. Kita tinggal kita tinggal ini aja ke siswa di share gitu ini. Nah ini loh kamu tuh kalau mengerjakan sekian menit, sedangkan waktunya masih panjang, misalkan kayak gitu. Ya ada momentum untuk merefleksi
ada momentum untuk membiasakan siswa untuk mengerjakan soal dengan benar gitu. Seperti itu. Nah, anggap ini sudah selesai nih, kita akhiri sesinya. Di mana yang hasil tadi itu ada di menu hasil, di fitur hasil. Nah, di sini. Ini udah ada nilainya berapa persen keseluruhan ya. Total dari siswa 9 ini terkait penyelesaian aktivitasnya dapat 42%. Gitu. Mungkin ada yang nggak ngejawab, ada yang telat, ada yang apa gitu. Di sini ada presentasinya. Itu di menu penilaian dihasilkan dengan AI. Kemudian kalau buat dari awal ya seperti ini, bisa manual berarti pilihan ganda dulu, gitu ya. Kemudian kita ketikkan satu persatu, bisa melalui gambar, bisa melalui di sini opsi jawabannya bisa dengan gambar juga. Opsinya bisa 4, bisa menambahkan di sini maksimal 5. Bisa juga nih bisa hasilkan dengan AI gitu. Misalkan bagaimana implementasi Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari misalkan. Oke, sebentar. Bagaimana implementasi Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari? Di sini kita bisa klik hasilkan jawaban dengan AI dari pertanyaan di atas. Nah, semudah ini gitu Bapak Ibu untuk membuat soal meskipun ini manual gitu. Kita nggak usah lagi mikir jawabannya apa ya gitu lima opsi ini. Kita tinggal generate saja gitu. Udah klik simpan soal. Selesai. Jadi soal gitu. Jadi intinya di fitur background ini eh banyak sekali menu-menu atau fitur-fitur yang kita bisa manfaatkan Bapak Ibu gitu dengan mudahnya gitu. Tentunya ini ya kalau tidak dengan terbiasa ya awal-awal mungkin rada rada riweuh gitu ya Bapak Ibu rada gimana gitu ribet lah. Tapi kalau sudah terbiasa ya insya Allah gitu akan akan inspirasi apa? Inspirasi cara kita membuat media pembelajaran atau soal itu akan muncul dengan sendirinya. Kita klik ini simpan misalkan. Nah, di sini ada judulnya, mata pelajarannya apa, pilih kelasnya, kemudian ada apa ini backgroundnya ya, seperti itu. Profilnya, tambah gambar sebagai profil konten. Bahasanya bahasa apa? Gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk membuat soal di fitur penilaian. Masih ada 4 fitur sisanya. Ya, yang fitur 4 sisanya ini kurang lebih sama. Yang fitur slide ini presentasi ini kita coba impor. Di sini bisa mengunggah perangkat. Misalkan saya unggah yang tadi ya, yang ini misalkan. Yang slide yang tadi bentuknya formatnya tadi bisa Google Slide ataupun PDF gitu atau PPT PowerPoint. Nah, pelajaran berhasil diimpor. Sudah ada nih di sini sebetulnya. Oke, kita coba lagi. Nah, yang ini. Dari slide ini kita bisa memilih gitu. Mau berapa mau berapa slide nih yang dipakai. Misalkan kita fokus ke materi intinya saja. Klik impor. Di sini ada pertanyaan lagi, apakah ini dalam rangka mengajar atau mereview saja atau latihan memperkuat topik yang dibahas atau lainnya. Gitu. Ini bisa dipilih tergantung nawaitunya, tergantung niat eh Bapak Ibu membuat soal ini mau seperti apa gitu, untuk apa gitu. Gitu. Misalkan kita buat latihan nih, latihan memperkuat topik yang dibahas. Kita klik impor.
Kemudian di sini AI-nya ber bekerja untuk membuat pertanyaan dari konten materi yang dibuat. Ini menarik juga di fitur presentasi ini. Kita bisa membuat pertanyaan dengan background AI-nya. Memang ini sih kelebihan kelebihan fitur yang AI sekarang yang background AI ini kita bisa memaksimalkan AI sebagai eh, alat gitu ya untuk membuat soal dengan cepat. Nah, ada yang bisa dibuat, ada yang enggak gitu. Coba kita coba lagi misalkan. Nah, ini seperti ini tampilannya nanti. Ini masih proses generate nih posisinya. Sedang proses generate, anggap udah selesai lah gitu ya Bapak Ibu. Kita mulai mengedit soalnya. Oke, sebentar. Oke, kita coba refresh dulu. Stop share dulu, kita share lagi. Oke, sinyalnya mulai mulai kurang bersahabat. Bentar. Nah, kita masuk ke sini aja lah, ke fitur. Oke, ini sepertinya jaringan ya Bapak Ibu. Jadi di sini di presentasi ini yang tadi kita bisa impor kontennya gitu ya. Kemudian di fitur yang video interaktif, oke ini kita close saja dulu. Ini kita bisa mencari di perpustakaan Wayground, mencari soal di sana, kemudian menggunakan video itu ataupun mengunggah video. Kita coba dari YouTube ya misalkan. Nah di sini juga sudah ada nih contoh-contohnya. Misalkan tempel tautan atau cari berdasarkan judul di sini. Oke, sudah. Cari berdasarkan judul di sini. Misalkan eh, materi Al-Quran hadis kelas 5 MI misalkan. Kelas 5 MI kita search. Nah, di sini sudah muncul beberapa video dan kita akses. Nah, sudah muncul seperti ini, kita juga bisa potong nih videonya. Apakah mau full 8 menit atau berapa atau cuma 5 menit misalkan. Jika ini sudah dianggap selesai, maka klik lagi ke atas, klik memproses. Ini sisanya saya bahas secara singkat saja ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada fitur tambahkan pertanyaan, bisa tambahkan catatan, bisa hasilkan dengan AI. Ada lagi fitur AI-nya gitu. Ini pertanyaan defaultnya ya, apakah Anda menikmati pelajaran video tersebut? Ya, gitu. Ini kan nanti bisa ditonton dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, jadi ini analisis video ini siswa menonton dulu video, kemudian selipkan soal di dalamnya. Biasanya fitur ini bisa digunakan untuk full daring ya. Jadi nggak ada guru di situ. Maksudnya siswa belajar mandiri dengan menonton terlebih dahulu videonya. Kemudian kita tambahkan pertanyaan di sela-sela menitnya. Nah, seperti ini. Kita klik misalkan hasilkan dengan AI. Akan muncul seperti apa. Nah,
ini sedang mengenerate dari video ini. Nah, ini cara membuat soal melalui fitur analisis video gitu. Jadi based on sumber belajarnya video video YouTube atau video belajar, kemudian nanti kita bisa menyisipkan soal di video ini dari materi. Dan saya ini pernah pernah aplikasikan di MTS pada waktu itu mengerjakan apa siswa menonton dulu video, videonya tampilnya di layar kita, di layar di depan. Kita arahkan untuk setelah ini ada soal, maka siswa langsung sibuk untuk mengerjakan soalnya. Seperti itu. Nah, sudah ada di sini. Nah, ini kan udah muncul nih. Ada beberapa pertanyaan. Di sini kita bisa setting waktunya. Berapa menit misalkan nih. Nanti setiap 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 apa dari setiap soal ini ya akan ada hasilnya kan nanti tuh siswa mengerjakan. Kita coba review dulu deh. Kita review, kemudian dari sini mulainya. Tuhan. Nah, setelah menit Alasan ini, akibat dari kelalaian mereka di dunia. nah Rangkuman di sini materi tuh bab nanti akan muncul soal gitu. Soalnya seperti ini. Nanti siswa tinggal jawab gitu. Berikutnya soal jawab lagi, kemudian lanjutkan lagi video gitu seperti itu. Baru siswa menjawab lagi soal gitu. Seterusnya sampai selesai gitu. Ini identitas yang sama, semuanya juga seperti ini. Isi dulu judulnya apa, judul kuisnya, kemudian klik simpan. Itu untuk fitur video interaktif. Kalau analisis ini berbasis teks, jadi bisa mencari perpustakaan backgroundnya. Kita ambil salah satu contoh yang mana misalkan bisa hasilkan dengan AI, bisa juga impor dari dokumen, bisa dokumen PDF, gambar, gitu ya, atau dari sematkan situs web yang tadi sama seperti tadi, bisa juga buat dari awal. Kalau buat dari awal ya nanti kita bisa hasilkan dengan AI atau tambahkan teks secara manual. Jadi kita ngetik di sini, ngetik materi kan nggak mungkin gitu ya. Ya, kecuali Bapak Ibu rajin untuk membuat materi pembelajaran gitu, berapa paragraf gitu ya. Salut lah kalau ada yang seperti itu gitu ya. Kemudian anggap ini sudah ada materinya, kita klik tambahkan pertanyaan dari soal ini, dari analisis teks ini. Ini kan bisa misalkan materi materi PAI-nya dari mulai Al-Quran hadis, SKI, akidah akhlak, fikih. Bahasa Arab juga sama, bisa sih bahasa Arab juga ya. Cuman bahasa Arab kayaknya lebih pas untuk gambar. Gambarnya ditempel di sini. Kemudian siswa di sebelah kanannya ini bisa mengerjakan soal. Gitu, seperti itu. Itu di fitur analisis. Itu cara-cara untuk mode gamenya sama seperti yang tadi gitu ya di penilaian. Kalau yang kartu flash ini cocok untuk pembelajaran kosakata atau misalkan kalau SKI misalkan tanggal atau tahun atau tanggal dengan kejadian. Kalau Quran hadis misalkan Al-Quran dengan tema apa. Kalau akidah akhlak misalkan implementasi Asmaul Husna apa tentang dengan kehidupan. Kalau fikih misalkan eh macam-macam najis nih misalkan dari beberapa najis itu misalkan ada contohnya yang mana dicocokkan gitu, mencocokkan materi, bisa menempel teks di sini, bisa dari dokumen kalau ada materinya, bisa dari tema, ya temanya nanti bisa pakai AI, bisa artikel juga. Kalau buat dari awal nanti akan ada dua seperti ini, di depan dan belakang gitu. Ini di kartu flash, ya kartu, ya saya bilang sih kalau bahasa Arab kartu mufrodat gitu ya untuk fitur ini. Sudah jam 8.32, Bapak Ibu mungkin ada waktu beberapa menit atau 10-15 menit untuk jika ada yang mau ditanyakan. Kemudian nanti terakhir saya coba sharekan bagaimana cara klaim sertifikat. Gitu. Ini mungkin yang ditunggu-tunggu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu
silakan bisa mendapatkan sertifikat dari Wayground secara free, secara gratis, dengan syarat mengikuti alur step by step-nya bagaimana cara pengisian identitas, eh, nama Bapak Ibu, kemudian sampai akhir nanti bisa muncul sertifikatnya. Itu dulu sementara Bapak Ibu, eh, penjelasan terkait bagaimana cara membuat atau mengoptimalisasi fitur-fitur yang ada di Wayground untuk pembelajaran PAI dan bahasa Arab khususnya. Seperti itu. Mangga Bapak Ibu silahkan bagi Bapak Ibu yang mau diskusi atau mau bertanya atau mau ada hal yang disampaikan silakan. Atau pertanyaannya mungkin Bapak Ibu sudah ini ya, mudah-mudahan sudah paham, sudah tinggal praktek ya maksudnya. Atau semuanya udah punya akun Noiground kah? Ini di antara syarat untuk klaim sertifikat. Kalau sudah ya alhamdulillah nanti tinggal dilanjut saja gitu ya. Kemudian minimal membuat satu satu soal, asesmen penilaian, jangan fitur yang lain, jangan yang listen, jangan yang analisis, jangan yang flashcard, jangan yang video interaktif. Maksudnya untuk klaim sertifikat, tapi untuk pribadi ya nggak apa-apa, silakan aja gitu ya. Silakan untuk dieksplor gitu. Seperti itu Bapak Ibu, silakan mungkin ada yang mau di kayak Bu Ucu baru punya akun. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Nanti tinggal dieksplor berarti. Gitu Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan terkait penggunaan background ini? Nanti yang telat bergabung rekamannya insya Allah, nanti kalau sudah selesai, di hari ini apa di malam ini bisa diakses di YouTube ya. Nanti di-share di grup deh. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin ada baru nak bikin sebab sebelumnya pakai Kahoot. Oh iya. Ya, saya terlalu cepat soalnya saya telat bergabung. Nanti bisa dicek YouTube-nya ya untuk rekamannya. Untuk aplikasi Google, apakah bisa digunakan untuk ujian? Sangat bisa, sangat bisa. Kebetulan sebentar lagi di madrasah saya akan diadakan ATS dan saya akan buat dengan Wayground. Itu saya akan buat dengan Wayground dan eh tampilannya sebentar saya coba share yang perpustakaan deh. Minggu ini saya sedang mengapresikan latihan soal ATS di bersama siswa, kemudian eh, cara untuk di mode ujian kan, misalkan saya ambil salah satu contoh, fiturnya terserah mau yang mau yang ATS ya, mau yang ATS, mau yang penilaian. Yang pasti jika soal dari setiap fitur yang 5 ini sudah Bapak Ibu buat, gitu, itu tinggal kita mainkan sekarang. Dari mainkan sekarang ini kan ada kecepatan guru, ada kelas mode, pilihan modenya ya. Ini yang dikenal pilihan mode gamenya, gitu ya, mode game. Penguasaannya, ujiannya, kemudian ada mode kertas, ada mode tim. Di mode ujian ini, Bapak Ibu bisa gunakan. Itu. Monitor anti kecurangan, tuh ini bisa diakses gitu. Saya coba akses di yang akun basic ya, coba. Yang di akun basicnya, yang ini. Eh, yang akun basicnya
Kemudian kita ambil salah satu contoh ya yang tadi. Yang ini misalkan ya sejarah dan perkembangan daulah Maya. Kita mainkan sekarang. Kemudian, nah di sini ada siswa berpacu atau guru memimpin. Kalau siswa berpacu atau guru memimpin, ini bisa seperti ini. Tampilannya guru memimpin misalkan ya. Ini untuk mengatasi siswa mengerjakan soal sepersekian menit gitu. Seperti itu. Ini untuk yang kecepatan guru. Kalau kecepatan guru kan bukan mana ujian ya. Nah, kalau untuk mana ujian kita tugaskan PR di sini. Ditugaskan PR, kita bisa pilih modenya apakah mode pengujian, apakah latihan, apakah penilaian. Seperti itu. Kalau modenya pengujian atau latihan atau nilai, kita bisa pilih. Pokoknya tergantung niatnya gitu. Kalau untuk pengujian ada di sini. Intinya, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur Wayground ini dalam ujian atau dalam asesmen apapun. Ujian di sini kan banyak ya, bisa ATS, bisa UTS, bisa ASAS, bisa apapun. Ditentukan saja jenis asesmennya asesmen apa. Apa ujian formatif atau sumatif gitu. Sistemnya pakai server atau gimana? Bukan, enggak pakai server. Ini servernya udah ada dari sananya. Kalau background ini gitu ya. Pembuatan akunnya bagaimana? Oke. Jika untuk novel bahasa Arab apakah bisa dari YouTube? Semua mata pelajaran bisa. Bu Ani ya. Pak Ismail izin bertanya masalah sinyal jika mau kita dalam pengerjaannya internet terputus apa jawabannya tersimpan atau mengulang kembali dari awal. Nah itu kadang-kadang menjadi apa ya menjadi kendala ya di kelas ketika internetnya bermasalah bisa tersimpan atau nanti kita bisa generate dari dari soal yang kita yang siswanya misalkan telat untuk mengerjakan soalnya gitu. Tapi kan poinnya kalau misalkan modenya mode ujian, nanti kan ada syarat-syaratnya gitu. Nah, balik lagi ke situ sebetulnya. Syarat-syaratnya mau mau sinyalnya misalkan eh kalau mode langsung ya, mode langsung main langsung gitu ya. Kayak ini nih mainkan sekarang. Siswa berpacu, guru memimpin. Ini kan nggak ada masalah gitu. Ketika siswa berpacu, ini kan siswa berpacu maksudnya siswa mengerjakan secara mandiri. Kalau guru memimpin berarti soalnya bisa dipandu oleh guru. Misalkan guru membuat 10 soal. Satu soal selesai berapa menit? Ada penjelasan dulu, lanjut lagi ke soal kedua. Soal kedua misalkan berapa menit, lanjut lagi ke soal selanjutnya. Kita yang setting gitu, kita yang pandu sampai 10 soal itu selesai. Adapun jika sinyal dalam perjalanannya sinyalnya misalkan agak agak terhambat, nanti kita bisa tambahkan waktu. Contoh gini, Bapak Ibu. Kita ambil contoh yang ini deh ya, yang langsung nih. eh Terakhir Bapak Ibu ya. Terakhir silakan bergabung. Ini untuk mode kecepatan guru. Kita mulai sekarang ya. Jika terkendala sinyal, di sini kan ada nih, ada tambahkan 15 detik, ada kita jeda waktu dulu, atau kita hentikan pengatur waktu. Ini kebaruan daripada fitur background yang sekarang. Kita bisa setting di sini. Tambahkan 15 detik, pengatur waktu lanjutkan. Kalau misalkan ini kita pause dulu kan tadi, nanti kita bisa tambahkan lagi, bisa lanjut lagi.
atau kita bisa hentikan pengatur waktunya. Nah, seperti ini. Pengatur waktu berhenti, siswa masih dapat menjawab pertanyaan. Ini kan belum disetting nih. Kan ada yang sudah menjawab kan. Misalkan, Pak, ini saya sinyalnya telat, apa sinyalnya misalkan gangguan. Kita bisa bisa beberapa kemungkinan gitu. Kita bisa mulai atur dari awal. Yang pasti tidak bisa mempercepat ya, hanya bisa menambah. Kita bisa tambahkan waktunya per 15 detik sampai 10 menit misalkan tuh seperti ini. Boleh bisa gitu ya. Yang pasti manajemen waktunya dalam pelaksanaan asesmen ini formatif mau sumatif itu tergantung kita yang ada di kelas. Seperti itu, Pak Ismail. Oke, kita coba kiri pertanyaan. Nah, ini hasil tampilannya, tampilan responnya. Tunjukkan jawaban yang mana yang benar, lihat jawaban yang benar. Kita bisa membahas juga nih pembahasan. Benarnya berapa dari jumlah siswa, salahnya berapa orang, belum menjawab berapa orang. Yang belum menjawab ini kan kita bisa cek nih, misalkan Bu Elvi atau Bu Istiani misalkan. Kenapa nih? Oh, pas saya tadi sinyalnya. Oke, kita mulai ulang lagi. Yang dua orang ini bisa ngejawab nih, bisa nyusul gitu maksudnya. Gitu. Ini fitur di antara kebaruan Wayground yang memudahkan kita untuk men-setting manajemen kelas atau manajemen asesmennya. Nah, seperti itu. Kolom pertanyaannya nggak muncul. Maksudnya kolom pertanyaannya, ya saya akhiri dulu ini ya. Nah, ini tampilan tampilan klasemennya nih. Siapa yang juara 3, 1, 2 gitu ya. Nah, nanti, nah ini ada tampilan yang rada menarik lagi. Dari nomor 1 sampai nomor 5 soal misalkan, atau berapa soal gitu. Nanti akan ada peningkatan grafik dari setiap soalnya. Apakah dia naik, turun, atau rata, atau berapa persen, gitu kinerjanya ya, kinerja dari penilaian atau asesmen tersebut. Itu rata-rata berapa persen. Itu kan bisa jadi ukuran gitu ya, akurasi untuk men-setting pembelajaran gitu. Pertanyaan yang dinilai yang dikerjakan oleh siswa itu kira-kira setiap soalnya berapa persen ya siswa gitu mengerjakannya, apakah dari soal kan tipe soal itu nanti kriterianya kan ada yang sedang, ada yang mudah, ada yang sulit gitu kan. Itu kan bisa nanti lihat grafiknya gitu. Ya itu butuh analisis yang lebih panjang lagi lah. Intinya Bapak Ibu bisa membuat soal dulu deh sementara ini gitu ya. Membuat soal atau membuat akun dulu, kemudian membuat soal, contoh soal, kemudian nanti bisa di trial perlahan-lahan sesekali kalau misalkan memang dibutuhkan, sesekali kalau memang dibutuhkan silakan digunakan gitu fitur ini. Melihat laporannya, kita tadi bisa mulai ulang, bisa lihat laporan. Nah, hasilnya ke yang tadi seperti ini, gitu, hasil akhirnya. Nanti kita bisa perpanjang sharingnya di asinkronusnya ya, Bapak Ibu, di WA kita diskusi. Karena dengan keterbatasan waktu yang ada, kita coba selesaikan termasuk cara mengklaim sertifikat 32 JP-nya. Di background saya barusan nggak ada pertanyaan. Nah, ini harus dicek nih, harus dilihat apa masalahnya gitu kalau nggak ada pertanyaan ya. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, saya coba langsung masuk ke menu cara mengklaim sertifikat 32 JP dari background-nya. Sebentar. Oke, 10 menit terakhir ya, 3 menit terakhir ya Bapak Ibu. Barangkali ada yang, atau sudah, eh pertanyaan awal deh. Sudah
dari 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 beberapa Bapak Ibu yang mengikuti, ada yang belum punya akun, boleh raise hand deh. Cukup raise hand aja, nggak apa-apa. Ada yang belum punya akun atau di chat boleh. Saya inginnya sih berinteraksi nih, tapi sepertinya Bapak Ibu capek hari ini mengajar ya. Oke lah, bolehkah ditampilkan lagi hasil gamenya tadi? Yang ini maksudnya Ibu siapa nih tadi? Bu Azimah, terlihat layar saya? Ini hasilnya yang tadi, hasil asesmennya. Oke, jawabannya gitu ya, Bapak Ibu ya. Kita stop share. Oke, karena ada yang masih belum punya, terpaksa saya harus mengulang lagi satu kali saja untuk cara membuat akun Wayground. Ya, akun Waygroundnya. Saya coba share screen, Bapak Ibu. Oke, sebentar. Wayground. Nah, ini. Oke. Pilihan umurnya sampai 12 saja. Maksudnya umur apa ya? Bentar. Sign up ada di bawahnya itu 13 plus. Nah, itu yang dipilih. Ini cara membuat akun, ada akun siswa, ada akun guru ya Bapak Ibu. Akun guru, kita buat akun guru, kita pilih sign up. Di sini ada pilihan continue with Google, with email, akun belajar.id, with Facebook. Bapak Ibu yang pakai iPhone bisa klik Apple di sini. Kalau Microsoft pakai Microsoft. Kita fokus di sini saja. Continue with Google. Di sini akan masuk ke tampilan emailnya. Kita klik email yang akan menjadi akun backgroundnya. Oh, ini saya sudah pernah pakai ya kalau yang ini. Saya cari dulu akun yang belum pernah saya pakai. Akun. Oke, coba akun yang ini. Oh, ini sudah ada juga. Rata-rata semua semua email saya sudah ini ya, sudah ada akun backgroundnya. Jadi step setelah nanti sign up yang tadi ya, yang ini sign up, kemudian pilih email, pilih continue with Google, kemudian pilih email yang terdaftar di PC atau HP-nya masing-masing. Kemudian nanti akan muncul tampilan pilih sekolah. Di paling bawah itu klik bukan guru, klik kalau Anda bukan guru, klik yang itu. Kemudian muncul seperti ini tampilannya. Ini tampilan dasar, tampilan awal background-nya. Nanti tinggal dieksplorasi aja, tinggal pilih fitur yang ingin gunakan gitu. Seperti itu. Nanti lihat di rekamannya ya, Bu Azimah ya. Karena waktu kita terbatas, mungkin saya coba share saja cara mengklaim sertifikat. Nah, yang ini. Step yang pertama, nanti linknya saya coba sharekan di grup. Di sini Bapak Ibu menuliskan nama lengkap dengan gelar, boleh, enggak pun enggak apa-apa. Emailnya boleh dipilih, apa dituliskan di sini email aktif, email yang digunakan untuk login ke
ke backgroundnya seperti itu. Login yang digunakan untuk membuat akun backgroundnya. Oke, sebentar. Kemudian pilih instansi, nama madrasah atau nama sekolah di sini. NPSN-nya, NPSN sekolah silakan diisi. Kemudian tanggal pelatihannya tulis 8 sampai 9 September 2025. Tanggal sertifikatnya tanggal hari ini, September 9 September 2025. Kemudian tuliskan nomor HP, kemudian nama narasumbernya silakan cari nama saya di situ. Pilih yang ada titiknya Bapak Ibu, yang PD titik gitu, jangan yang ini, yang nggak ada titiknya, tapi yang atas yang ini. Yang ini pilih. Kemudian ID pelatihannya Bapak Ibu pilih yang cari yang PEKI 4749, nanti saya sharekan di grup lah ya. Ini yang PEKI P749. Ini identitas pelatihan kita kali ini. Kemudian materi pelatihannya pilih yang H ini, optimalisasi background yang ini, yang bagian H. Nah, setelah ini selesai, upload foto saat pelatihan yang kemarin bisa, yang hari ini juga bisa nanti. Kemudian uploadkan link salin link profil background. Yang ini maksudnya. Yang manakah yang dimaksud link profil background? Itu pilih menu profil yang di sebelah kanan ini. Kemudian klik tampilkan profil. Linknya yang mana? Linknya yang ini. Yang ini, yang atas ini. Yang ini disalin, kemudian pastekan di sini. Nah, seperti ini. Setelah ini selesai, kemudian link kuis terbaik. Link kuis terbaik yang pernah dibuat. Makanya kemarin saya coba informasikan, silakan minimal buat satu contoh soal, tapi soalnya yang fitur assessment gitu ya. Kita coba pilih misalkan jenis aktivitasnya penilaian atau asesmen ya kalau dalam bahasa Indonesia. Kita ambil contoh yang ini misalkan. Nah, mana yang di-share linknya yang ini. Anggap kita sudah buat soal, kemudian soal apa link yang ini yang dipastekan di form yang ini. Nah, sudah seperti ini. Sekali lagi, pilih nama apa, tuliskan nama lengkap Bapak Ibu, emailnya, email aktif, email yang terdaftar di background. Ini kan ada ya di sini tuh, email terdaftar. Nah, di sini alamat email. Kemudian nama instansinya apa, kemudian NPSN sekolahnya apa atau madrasahnya, tanggal pelatihannya samakan seperti ini, tanggal sertifikat, eh saya coba share di grup ya. Kemudian mengupload foto, kemudian oke, saya coba upload foto yang kemarin ya. Baik, besar dokumentasi. Oke, simpan. Nah, yang ini. Satu lagi yang ini. Oke, klik lanjutkan. Setelah mengupload foto atau bukti ya, bukti pelatihan. Ini kita contohkan, kita diisi dulu ya semuanya. Misalkan satu Cianjur, NPSN ini misalkan random saja, sebagai contoh saja. Ada 8 ya, kalau NPSN biasanya. Ini nomor HP, kemudian klik lanjutkan. Oh, NPSN 8 digit. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, oke. Kelebihan 1. Nah, kalau sudah benar isian yang tadi, maka akan muncul ke sini.
Pilih jawaban. Aspek yang perlu dilihat guru dalam mengolah laporan hasil penilaian sumatif dari background adalah pada aspek. Silakan Bapak Ibu jawab kira-kira yang mana ini? Nilai akurasi, poin bobot, atau skor atau performa. Ini menentukan nanti kalau salah satu bakal ngulang lagi. Gak akan bisa lanjut ke selanjutnya gitu, ke submit jawaban. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Nilai akurasi, poin atau bobot, atau skor atau performa. Akurasi. Link sertifikatnya nanti saya sharekan di grup PA Bapak Ibu ya. Ikuti dulu sampai selesai. Sertifikatnya langsung bisa diterima hari itu juga. Ketika Bapak Ibu sudah bisa mengisi isian alur ini. Ini dari ini resmi dari Wayground-nya. Jadi bukan dari saya ya. Saya hanya memfasilitasi saja. Jawabannya adalah nilai atau akurasi. Misalkan. Yang kedua, mode game yang paling tepat untuk penilaian sumatif adalah mode PR, mode kecepatan guru, mode tim, mode ujian. Kita sambil apa post test gitu ya istilahnya. Kode ujian, Ustaz. Ujian. Mode ujian ya. Oke. Yang ketiga, kira-kira jawabannya yang mana? Melalui fitur ini, guru dapat membuat soal dengan sangat cepat. Namanya teleportasi atau power up. Teleportasi. Oke. Teleportasi, silakan di save baik-baik jawabannya, karena Bapak Ibu akan melalui tahapan ini untuk mendapatkan sertifikat. Yang keempat, fitur Wayground yang dapat mengubah dokumen bank soal menjadi kuis disebut atau adalah Wayground Factory, Wayground AI. Udah pasti jawabannya Background AI. AI. Wayground AI. AI ya. Yang ini. Agar dapat menyelenggarakan permainan dengan peserta didik, guru perlu membagikan. Di poin ini kadang ada yang kebalik gitu jawabannya. Kira-kira yang mana? Link quiz, link game, link laporan. Yang mana Bapak Ibu? Jawaban yang ini. Nomor 5. Linguis. Games. Link quiz apa link game? Link quiz Link apa link game. game? Kalau link quiz, kalau link quiz, ini link quiz itu yang tadi yang mana bentar. Nah, ini link quiz. Pertanyaannya kan agar dapat menyelenggarakan permainan dengan peserta didik, guru perlu membagikan apa? Nggak mungkin ngebagiin ini kan? Kalau ngebagiin ini tampilannya ke sini nanti. Berarti Link game. link game. Kalau link laporan kan yang tadi itu. Berarti link game ya Bapak Ibu. Oke, saya coba Iya, link game. screenshot. Oke, klik submit jawaban. Kalau sudah ada nanti semua jawaban benar ya kita klik oke. Di poin ini Bapak Ibu mengupload eh bukti follow Instagramnya Kuisis Indonesia, bukti bergabung ke Facebook komunitas Kuisis Indonesia, kemudian ngupload bukti subscribe YouTube Kuisis Indonesia. Gitu. Makanya dari awal pendaftaran kan saya coba ambil salah satu contoh media sosial yang saya buat kan. Itu sebagai latihan sebetulnya. Gitu. Sebagai latihan jika diikuti ya nanti akan terbiasa gitu. Tapi upload yang gambar ini Bapak Ibu tinggal klik yang link apa link lihat Instagram. Nah, tinggal di-follow saja. Lihat Facebooknya. Nanti tinggal klik join grup, kemudian screenshotkan link bahwa Bapak Ibu sudah bergabung. Screenshotkan link bahwa Bapak Ibu sudah mau-follow. Yang terakhir YouTube, berarti subscribe-nya. Berarti subscribe dulu berarti. Di subscribe dulu, kemudian di screenshot, ya. Kemudian uploadkan di sini. Bagi Bapak Ibu yang dari Dikdasmen atau yang di Guru Madrasah juga yang aktif di PMM, itu silakan diupload bukti menyelesaikan topik pelatihan mandiri kuisisnya. Itu pun opsional kalau ada. Kalau tidak ada, ya nggak usah.
gitu, opsional. Jadi jangan ada pertanyaan lagi, ini apa yang harus diisi? Kalau tidak ada, opsional, nggak usah diisi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Passwordnya tuliskan wonderful way grown. Seperti ini. Passwordnya, setelah passwordnya diisi dengan mengupload dulu yang tiga ini, kemudian klik submit jawaban. Saya coba kecilkan dulu. Klik submit jawaban. Setelah semuanya terisi dengan benar, setelah klik submit jawaban, nanti akan muncul di sini nih kecil, bukan kecil, emang agak agak kurang terlihat kalau posisinya seperti ini. Kalau dikecilkan, di sebelah sini nanti ada download sertifikat. Nah, disitulah Bapak Ibu bisa mengakses sertifikatnya, gitu. Yang penting isian tadi sedari awal itu bisa alurnya bisa diikuti dengan baik. Ya Bapak Ibu, gitu cara mengakses atau mengklaim sertifikat iurannya. Sebelum akses sertifikat iurannya, saya ingin memastikan Bapak Ibu mengisi presensi hari kedua yang terakhir ini. Nanti saya coba filter bagi Bapak Ibu yang memang serius untuk mendapatkan sertifikatnya, silakan diisi presensinya dan saya akan kirimkan lewat email Bapak Ibu link sertifikatnya. Meskipun sebenarnya semuanya bisa mendapatkan, hanya untuk melihat eh, keseriusan Bapak Ibu untuk mengikuti pelatihan ini. Dan sekali lagi pelatihan ini free Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak usah bayar apapun. Yang nggak punya Facebook, oh iya, yang nggak punya Facebook, link yang tadi, link yang apa, subscribe YouTube ataupun follow IG-nya, uploadkan berulang di situ, nggak apa-apa. Diuploadkan ulang lagi gitu, Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu untuk pelatihan kali ini, Bapak Ibu. Ini sudah lebih dari 5 menit. Dan sekali lagi, saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti atau mendaftar sedari awal dibuka pendaftaran pelatihan ini sampai hari ini, sampai hari kedua ini, hari terakhir ini. Dan kalau mau diskusi, nanti silakan share apa? Silakan di forum grup diskusinya di grup PA untuk saling sharing dengan yang lainnya. Kemudian adapun Bapak Ibu yang telat atau telat bergabung dengan kesibukannya masing-masing, mungkin nggak di share di YouTube hari ini karena harus di generate dulu kan dari link Zoom-nya ini. Kalau sudah di generate baru nanti diuploadkan di YouTube. Nama YouTube-nya MTS Arabic yang sedari awal itu. Kemudian yang paling terakhir, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun step by stepnya ada yang takutnya terlalu cepat atau misalkan ada hal yang kurang dimengerti, mohon maaf. eh Pada dasarnya saya juga sedang belajar, makanya seniat niat awal saya bukan untuk apa ya istilahnya menggurui atau apapun, tapi kita sering bersama. Barangkali Bapak Ibu ada yang lebih super gitu dibanding saya dan yang paling penting apapun hasil dari pelatihan ini mudah-mudahan bisa diamalkan, bisa diaplikasikan di sekolahnya masing-masing dengan berbagai fitur yang beragam, dengan berbagai fitur yang tentunya akan menambah inspirasi Bapak Ibu dalam dalam menggunakannya. Dan yang paling penting sekali lagi satu lagi peserta didik bisa enjoy dengan apa yang kita praktekkan gitu. Jangan jangan sampai kita menggunakan alat secanggih apapun tapi peserta didiknya kurang kurang respon kan agak gimana gitu ya kesannya gitu. Kita dalam rangka meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, sekali lagi saya juga sedang belajar, Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar, saling mengingatkan jika ada hal yang memang kurang pas atau kurang apa kurang benar gitu.
silakan diingatkan di grup. Dan eh, untuk mengakhiri hari ini, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu, terakhir deh. Mungkin ada yang mau di sharing-sharing terakhir, atau ada yang mau sebelum dipoto ya, kita foto dulu nanti terakhir. Saya coba lihat chat. Ini speakernya bisa dibuka kan Bapak Ibu ya? Saya pengennya langsung gitu, langsung interaktif gitu, supaya langsung bisa berkomunikasi. Oke. Terakhir deh Bapak Ibu, silakan diaktifkan. Saya ingin bertatap maya juga dengan Bapak Ibu. Silakan di on cam kan. Nah, kalau gini kan kelihatan nih, Bapak Ibu meskipun lelah ya hari ini dengan mungkin mengajar full dari pagi sampai sore, tapi meskipun seperti itu keadaannya, tetap dalam rangka kita ya dengan semangat ya pasti akan kalah lah gitu ya, Iya, kelelahan dengan suasana yang berbeda gitu. Baik, Bapak Ibu izin untuk screenshotkan. Bapak Ibu yang belum on cam silahkan on cam dulu. Nanti takut ketinggalan nih. Oke. Sebentar ya sebelum di screenshot. Bapak Ibu salam kenal ya dari saya. Ini kayaknya banyak yang dari luar Jawa juga. Kebetulan saya dari Jawa Barat kan, dari Cianjur. Mungkin ada yang belum kenal. Bapak Ibu kan saya lihat ada yang dari Bangka Belitung, ada yang dari mana gitu. Pokoknya salam salam kenal ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya coba kirimkan dulu di Ibu-ibu tangannya seperti ini, bukti bahwa background itu ada kodenya gitu ya. Nah, huruf W gini. Oke, 1, 2. Oke, gitu Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Selamat beristirahat. Mudah-mudahan apa yang sama-sama. kita Syukran Ustaz. apa yang kita laksanakan hari ini, pelatihan ini ada keberkahan di dalamnya dan yang paling penting bermanfaat bagi kita semuanya sebagai tenaga pendidik, tenaga pengajar Amin dalam ya Rabbal rangka Alamin. mungkin ke depannya mengimplementasikan apa yang disebut dengan deep learningnya. Mungkin dengan bantuan Wikurun ini bisa menambah atau bisa mendukung pembelajaran kita ke depan. Termasuk kalau di madrasah ada KBC, KBC-nya harus seperti apa ya. Mungkin madrasah masing-masing hari ini sedang on progress untuk sosialisasi. Pada prakteknya nanti ya mungkin punya punya ciri khas. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan, di lain waktu, dan semoga sehat selalu Bapak Ibu semuanya. Salam dari saya dari Cianjur, Jawa Barat. Eh, kita tutup mungkin dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Asyhadu an la astaghfiruka wa ilaha illa atubu anta, ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Berjumpa di lain waktu Bapak Ibu. Syukron. Allahumma fiq ila Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih banyak Pak Ali. Sami-sami. Syukran Ustaz.